Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu dalam keadaan baik dan semoga bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yeay, alhamdulillah suami aku udah gajian dan uangnya udah diserahkan ke aku semua. Jadi sekarang saatnya aku masukin uang atau memisahkan uang sesuai kategori, sesuai anggaran yang udah aku buat sebelumnya. Di video sebelumnya aku udah share video waktu aku bikin anggaran keuangan atau video budgeting keuangan aku. Mungkin teman-teman ada yang belum lihat, bisa langsung aja cek di description box atau nanti lihat aja langsung di video sebelum video ini ya. Itu aku udah share video budgeting aku. Nah, sekarang aku mau melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat-sangat menyenangkan bagi ibu rumah tangga kebanyakan ya. Yaitu pekerjaan saat masukin uang ke dompet disiplin ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat menyenangkan, ya nggak sih? Aku happy banget kalau udah tanggalnya gajian, terus udah waktunya masukin uang ke dompet ini. Berasa, pokoknya senang banget deh ketika ngelihat dompet itu tebel lagi gitu ya, Mams ya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita masukin uangnya ke dompet disiplin ini. Sebelumnya, kalau kalian mau ikutan beli dompet disiplin, boleh langsung aja nanti cek di description aku. Nanti link dompetnya aku taruh di description box ya. Nah, ini dompetnya udah aku tulisin, tulisannya kecil sih, tapi belum sempat aku ganti ke yang lebih besar, bikin tulisan besar gitu. Terus ini budget planner atau anggaran yang udah aku buat sebelumnya. Ada uang tabungan, terus ada kewajiban, kebutuhan tuh udah aku tulisin semua untuk selama 1 bulan ini, untuk bulan Januari tahun depan gitu maksudnya. Dan yang nanti akan aku masukin ke dompet disiplin ini adalah uang untuk biaya kebutuhan harian kita selama 1 bulan. Ada sebagian untuk kayak uang kewajiban, nanti aku taruh sebentar di dompet ini sebelum aku keluarkan gitu ya Mams ya. Dan langsung aja sekarang aku mau masukin uang yang pertama, yaitu uang untuk belanja bulanan. Belanja bulanan biasanya aku tuh budgetin 700.000 untuk 1 bulan gitu Mams. Belanja bulanan ini mencakup seperti beras, minyak, tepung, sabun-sabun, susu anak, dan sebagian cemilan untuk anak-anak juga ya Mams ya. Ini aku masukin 700.000 karena memang biasanya sih sekitaran segini gitu. Aku lagi belajar untuk lebih menghemat sih, karena suka agak nombok nih, sekitar 10-20 ribu gitu suka nombok kalau belanja bulanan. Nanti kita evaluasi lagi kira-kira mana nih yang harus nggak bisa dibeli gitu. Nah, lanjut lagi untuk uang selanjutnya yang mau aku masukin ke dompet disiplin ini adalah uang untuk belanja mingguan. Belanja mingguan aku tuh 1 bulan budgetin 800.000. Setiap minggunya aku budgetin 200.000 Mam. Jadi ada 4 minggu totalnya jadi 800.000 gitu ya. Ini 200.000 pun sebenarnya masih ada kelebihan sih Mams. Enggak, biasanya tuh aku enggak langsung dihabisin 200.000 gitu. Bisanya sih sekitaran 150 ribuan tuh udah cukup gitu belanjanya. Tapi aku saving atau aku siapin budgetnya tuh 200.000 aja. Nah, uang yang selanjutnya ada uang untuk beli kuota atau pulsa. Ini aku budgetin 200.000 karena aku belum pakai wifi gitu ya Mams ya. Aku masih pakai kartu yang provider aja. Jadi ini insya Allah cukup sih. Ada kelebihan sedikit, makanya aku budgetinnya 200.000 aja. Untuk selanjutnya ada uang jajanan suami aku. Uang jajan suami aku tuh aku budgetin 1 bulan itu 400.000. Jadi 1 minggu tuh dibudgetin 100.000 gitu ya Mams. Terus selanjutnya uang yang mau aku masukin adalah uang untuk bensin motor. Bensin motor ini 1 bulan aku budgetin 250.000. Ini untuk transport suami aku berangkat kerja atau kita untuk jalan-jalan gitu ya Mams. Ini sebenarnya ada kelebihan sih, bulan kemarin tuh ada kelebihan 20.000 gitu, lumayan kan. Nah, selanjutnya ada uang jajan anak. Ini bukan untuk anak-anak aja ya Mams, tapi untuk kita sekeluarga, kayak untuk beli jajanan atau kita mau makan di luar gitu, atau mau beli sarapan juga masuknya pakai uang yang itu. Tadi aku budgetin 400.000 1 bulan. Terus ada uang gas itu aku cukup di 50.000 untuk 1 bulan. Jadi 1 bulan tuh aku biasanya habis 2 tabung gas yang ukuran 3 kilo gitu. Lalu ada uang lifestyle, tapi ini nggak aku ambil cash, aku nanti transfer aja ke Shopee karena mau aku belanjain online gitu untuk beli daleman
sama beli masker gitu-gitu ya Mam. Jadi ini mau aku pakai aja tempatnya, tempat si dompetnya ini untuk uang servis motor karena nggak ada tempatnya lagi, jadi aku titip dulu di sini. Uang untuk servis motor ini aku udah bikin catatannya kertas kecil gini biar nggak lupa. Aku suka lupa Mams ini tuh uang apa gitu, jadi memang harus ditulisin kayak gini sih biar nggak lupa ini tuh uang apa. Nah, untuk uang servis motor ini aku budgetin 150.000 kayak untuk ganti oli atau ya perawatan motor gitulah ya. Nah, untuk skincare aku juga budgetin 200.000 satu bulan. Biasanya tuh nggak full habis sih Mam, karena kan skincare itu biasanya habisnya tuh nggak berbarengan gitu ya. Selanjutnya ada uang dana darurat. Bulan ini aku masukin dana darurat 150.000 karena kan tadi kepake tuh untuk yang servis motor, jadi dana daruratnya masukin 150.000 aja. Ada lagi untuk biaya tak terduga, ini aku budgetin 100.000. Biasanya tuh kalau dipakai untuk hal-hal yang memang tak terduga gitu ya Mam sifatnya. Udah, ini yang masuk ke kategori kebutuhan udah semua. Sekarang aku mau masukin titip dulu uangnya karena aku belum sempet ke rumah orang tuaku. Untuk kasih ke orang tuaku aku masukin biasanya 300.000. Biasanya sih aku kasihnya 400.000 Mam, tapi kalau bulan ini lagi ada sesuatu yang dibutuhkan banget gitu ya, jadi aku kurangin dulu 100.000 untuk orang tuaku, jadi 300.000 aja. Terus juga ada tas RT sama sampah, ini aku kasih 50.000. Biasanya kas RT-nya 15.000, terus sampahnya tuh 30.000, tapi aku genapin jadi 35.000 aja biar pas 50.000. Udah deh, ini dompetnya udah full semua, udah keisi penuh, udah tebal banget nih dompetnya. Seneng banget kan kalau habis diisi terus mereka tuh jadi penuh gitu dompetnya. Aku sisihkan dulu sebentar, aku sekarang mau isi sinking fund dari uang tabungan yang udah aku sisihkin 30% dari penghasilan suami aku. Nah, sinking fund ini aku ada 4, ada untuk TK Kakak Shanum, terus TK Ade Bilal sama SMA-nya Bang Randy. Nah, mungkin teman-teman ada yang lupa atau belum tahu Abang Randy ini sebenarnya bukan anakku ya, tapi ada kerabat kita, deket sih nggak jauh. Insya Allah kita ada niatan mau kasih beliau tuh untuk masuk ke SMA-nya gitu. Karena biaya pendidikan itu lumayan banyak ya Mams, jadi ini aku sisihin dulu sedikit-sedikit setiap bulannya, biar nanti pas waktunya tuh nggak berasa banget gitu. Ini makanya aku tabungin sedikit-sedikit dulu. Nah, yang pertama aku sisihin dulu untuk Ade Bilal, karena Ade Bilal tuh umurnya sekarang baru 2 tahun setengah, jadi masuk TK tuh sekitar tahun 2024 gitu. Aku sisihin 100.000 dulu aja setiap bulannya. Ini udah bulan keempat, jadi ini aku arsir dulu. Nggak berasa banget Mam, aku udah punya tabungan untuk anak aku masuk TK tuh udah lumayan banyak gitu. Aku ngerasain sendiri sih, aku senang banget pokoknya Mams. Dulu tuh aku susah banget buat nabung, tapi semenjak aku bikin budgeting kayak gini, nggak nyangka gitu bisa juga punya tabungan lumayan kan. Terus ini untuk TK Kakak Shanum. TK Kakak Shanum itu aku sisihin 200.000 satu bulan. Ini udah jalan bulan keempat, jadi ada 800.000 gitu ya. Sebelumnya udah 300.000 di toples, itunya aku isiin lagi 200.000. Kenapa berbeda dari Ade? Karena kakak ini insya Allah tahun 2023 mau masuk TK-nya, jadi aku sisihinnya tuh lebih banyak daripada adiknya gitu. Niatnya sih anak-anak aku nih nggak mau aku TK-in TKA gitu Mam, jadi nanti mau langsung TKB aja. Nah, untuk SMA-nya Bang Randy, kalau untuk masuk SMA itu kan biayanya lumayan besar ya Mams. Ini aku budgetin sih 5 juta gitu nanti sampai tahun depan mau aku kasih. Ini kayaknya sih aku bikin untuk 15 bulan gitu Mam. Bikin challenge-nya untuk 15 bulan, satu bulan itu aku masukin 300.000. Insya Allah sampai sih, bismillah, kita doakan sama-sama ya Mams. Semoga tabunganku ini bisa mencapai tujuannya gitu, bisa sampai ke tujuannya, semua bisa terkumpul lah gitu maksudnya. Ini aku arsir dulu tadi untuk yang kakak Shannon lupa diarsir. Ini udah gak berasa, udah ada 4 kolom yang kita arsir atau kita oret-oret gitu ya. Nah, ini sekarang dana pendidikan kan udah selesai semua tuh, udah aku masukin semua ke dalam celengannya. Sekarang masih ada sisa 150.000 karena kan uang tabungan aku tuh yang untuk sinking fundnya itu sebesar 700.000. Kalau kita total untuk yang Abang Ready 300.000, Kakak Shannon 200.000, terus ada Bila 100.000, itu tuh totalnya jadi sekitar
600.000, berarti ada selisih 150.000. Nah, selisihnya ini mau aku masukin ke dalam uang, ke dalam challenge nabung untuk dana liburan gitu Mam. Jadi ini aku sisihin sedikit-sedikit selama setiap bulannya 150.000 untuk dana liburan. Sebelumnya aku udah bikin sih sama nominalnya kayak yang anak-anak gitu, udah 3 bulan berlalu, udah 3 bulan berjalan gitu. Tapi dananya udah kepake Mam. Bulan kemarin, awal bulan kemarin tuh kita ada liburan tipis-tipis gitu dan udah kepake semua uang dana liburannya. Jadi ini aku mulai lagi deh yang baru. Nah, dana liburan ini sebenarnya nggak harus terkumpul besar gitu sih. Jadi yang penting sedikit-sedikit aja ketika kita mau liburan tipis-tipis atau liburan yang besar tuh dananya ada gitu. Menurut aku kalau kita punya dana lebih, dana sisaan gitu, boleh banget kalau kita tabungin untuk dana liburan. Nah, mau itu sedikit atau banyak nggak apa-apa banget Mam. Jadi nanti ketika kita mau liburan, entah liburan tipis-tipis atau liburan yang lumayan besar gitu, kita udah punya anggarannya sendiri, jadi kita tuh nggak ngerusak anggarannya keuangan yang lainnya gitu. Karena aku memegang prinsip kita tuh boleh hemat, boleh banget dan diharuskan banget, tapi jangan lupa menikmati hidup gitu. Jadi jangan lupa untuk ya kita liburan lah sedikit-sedikit biar nggak apalagi kita sebagai rumah tangga yang kesehariannya tuh cuma di rumah aja, jadi nggak apa-apa kita jalan-jalan aja sedikit-sedikit gitu ya. Aku sisihin dana sedikit dari uang tabungan untuk dana liburan gitu, jadi nanti kalau mau liburan nggak perlu lagi ngebongkar anggaran yang lain atau ngerusak anggaran yang lain. Nah, selanjutnya ada uang tabungan kurban. Ini masuk ke kategori kewajiban aku ya Mams, karena aku mewajibkan diri untuk nabung untuk kurban tahun depan. Ini udah berjalan 4 bulan tabungannya. 1 bulan aku sisihin 300.000, insya Allah cukup sih nanti sampai Idul Adha tiba. Nah, bulan ini masuk ke 5 bulan, jadi totalnya itu udah 1.500.000 ya. 300 dikali 5 ya 1.500.000. Alhamdulillah banget, nggak berasa sedikit-sedikit kita sisihkan dari uang gaji, udah terkumpul lumayan besar untuk berkorban nanti. Dan ini aku udah selesai masukin uang ke dalam dompet disiplin dan isi thinking fund aku. Insya Allah semuanya cukup sampai nanti tanggal gajian bulan depan dan tahun depan, dan semoga semuanya itu menjadi berkah, amin. Jadi sekian dulu video dari aku, semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.